Permasalahan dalam pembelajaran fisika kelas 12 MIPA pada KD Medan Magnetik semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 SMA Negeri 3 Cirebon disusun oleh Lela Komalawati SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberi keberkahan dan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Semangat dan tetap jaga prokes. Sebagai guru fisika, tetap hal utama dan umum yang akan saya angkat dalam permasalahan ini adalah kurangnya peserta didik dalam berliterasi, membaca dan menulis, sehingga sulit sekali dalam mengingat dan memahami suatu materi pelajaran atau hanya sekedar mengingat materi KD sebelumnya. Mungkin tidak semua peserta didik, tapi pada umumnya hampir sebagian besar saja. KD medan magnetik atau induksi elektromagnetik. Pada materi KD medan magnetik atau induksi elektromagnetik, saya sebagai guru dan pendidik akan memaparkan permasalahan dan kesulitan peserta didik dalam memahami medan magnetik atau induksi magnetik, di mana permasalahan yang akan saya angkat adalah keterampilan berkomunikasi dalam sains, baik untuk saya pribadi sebagai seorang guru maupun untuk peserta didik pada saat mempresentasikan materi medan magnetik dalam diskusi kelompok. Maksudnya adalah saya sebagai seorang guru fisika dituntut untuk memiliki keterampilan berkomunikasi agar saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, peserta didik dapat lebih mudah mengakses konsep fisika yang dipelajarinya, dalam hal ini pada materi umumnya listrik dan magnet, dan khususnya pada materi medan magnetik. Begitu pula sebaliknya, peserta didik juga dituntut untuk memiliki keterampilan berkomunikasi, salah satunya pada saat mempresentasikan materi medan magnet pada saat diskusi kelompok. Keterampilan berkomunikasi dalam sains bersifat verbal dan visual. Keduanya merupakan permasalahan bagi saya seorang guru dan juga bagi peserta didik. Contohnya, untuk saya sebagai seorang pendidik dan guru, saya kesulitan untuk memvisualkan atau menggambar secara manual gambar dan diagram yang ada pada materi medan magnetik karena memang tidak memiliki keahlian dalam menggambar. Kemungkinan bagi peserta didik pun sama apa yang saya alami. Secara verbal mungkin tidak terlalu sulit untuk seorang guru untuk memahami konsep, karena intinya dan kuncinya kita harus sering berliterasi. Tapi sangat berbeda untuk peserta didik. Kedua-duanya merupakan kesulitan, baik itu secara verbal maupun visual. Secara materi atau KD medan magnetik juga sama merupakan suatu kesulitan bagi peserta didik dalam hal memahami medan magnetik. Ada hal yang miskonsep pada saat mempelajari motor listrik. Salah satu penerapan medan magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik tidak dapat membedakan motor listrik dan dinamo. Bagi peserta didik, komponen yang ada dalam mobil Tamiya adalah dinamo, padahal itu sebenarnya motor listrik. Dan masih banyak lagi yang lainnya, contohnya galvanometer, spektrometer massa, siklotron, dan kereta maglev. Sangat disayangkan sedikit sekali rasa keingintahuan peserta didik dalam penerapan medan magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil pemaparan di atas yang sudah dijabarkan, maka yang pertama saya tetap menekankan peserta didik untuk berliterasi
selama 15 menit, membaca dan menulis atau dibuat resume dari hasil resume tersebut berkelompok untuk dipresentasikan dan didiskusikan. Yang kedua, keterampilan berkomunikasi yang sifatnya visual. Insya Allah saya akan usahakan dengan menggunakan video pembelajaran atau mengupload gambar-gambar medan magnetik, terutama gambar-gambar motor listrik, galvanometer, spektrometer massa, siklotron, maglev, dan lain-lain. Dengan harapan peserta didik dapat memahami penerapan medan magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, saya akan lengkapi pembelajaran dengan melakukan kegiatan praktikum hukum Ørsted atau percobaan Ørsted dan gaya Lorentz. Saya berharap peserta didik akan dapat memahami konsep medan magnetik. Dengan berliterasi membaca dan menulis, insya Allah peserta didik akan mampu memahami konsep medan magnetik dan dapat menyelesaikan masalah medan magnetik secara penyelesaian matematis. Dalam hal ini, jika dikerjakan secara bekerja sama dan berdiskusi melalui presentasi kelompok. Pada setiap manusia belajar, sebagai pemahaman, bukan nilai yang kita cari, tetapi bagaimana ilmu yang kita dapatkan kelak nantinya akan bermanfaat bagi orang banyak. Dan setiap manusia dituntut hanyalah belajar, berpikir secara akal sehat jika fisika itu real, nyata, selalu berusaha dan berdoa, selebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Saya berharap ini bisa dijadikan solusi dalam pemecahan masalah tersebut dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.